Selamat sore, shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, mari kita semua mau beribadah kepada Tuhan dengan hati yang rindu, hati yang haus akan Tuhan. Seperti Asaf berkata dalam mazmurnya, aku ini suka dekat dengan Tuhan. Aku menaruh tempat perlindunganku kepada Allah untuk bisa menceritakan segala perbuatan Tuhan yang besar. Dan biar kita semua hadir mengikuti ibadah ini dengan penuh syukur kepada Tuhan, dengan hati yang rindu untuk menceritakan kebesaran Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kuasa-Mu yang terus berlaku atas hidup kami. Terima kasih buat kesempatan kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Biar hati kami bawa sebagai persembahan di hadapan-Mu dan Engkau berkenan atasnya. Terima kasih Bapa, hadirat-Mu ada di dalam hati kami di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Ya Tuhan, kami mau dekat dengan-Mu Bapa. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Amin. Dalam hadirat
ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan, yes, kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa, kami rasakan bahagia Tuhan. Yes. Oh, dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya, sekali lagi katakan, dalam hadiratnya. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Haleluya. Yes Tuhan, Engkau pengharapan kami, Engkau sukacita kami. Firman-Mu menuntun langkah-langkah hidup kami. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita bersukacita dalam hadirat Tuhan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu.
sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yes. Mari katakan bersama-sama. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan, Engkau menjamin kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau punya banyak cara untuk membuka setiap jalan-jalan yang ada di depan kami, untuk memberikan keberhasilan, keberuntungan ketika kami melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, amin, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati
Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami ada di dalam ibadah untuk memuji dan memuliakan Engkau. Baik kami yang di gereja maupun kami di rumah atau dimanapun kami beribadah bersama Tuhan. Layakkan kami, ajar setiap kami supaya kami terus hidup dengan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Bapa, sekarang tiba saatnya bagi kami untuk kami belajar dari kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, kami mohon Engkau ajar kami, baik kami di gereja, di rumah, atau dimanapun. Engkau lawat kami ya Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menjelaskan kebenaran firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang berkuasa Tuhan. Sehingga setiap kami jemaat Tuhan terus bertumbuh, terus bertambah, menjadi lebih sempurna seperti yang Kau kehendaki ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk belajar firman-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan saudara-saudara, sore hari ini PA saya beri judul Pernikahan yang Bahagia. Kita masih membahas tentang hidup sukses dalam Kristus. Kalau Bapak Ibu ingat bahwa sebagai orang percaya, Tuhan mendesain kita untuk menjadi orang yang sukses. Kita belajar di Efesus pasal 5 sampai pasal 6, bagaimana kita menjadi orang-orang yang sukses. Yang pertama kita sudah belajar bahwa sukses itu kalau kita bisa menjadi anak-anak yang terang. Dan juga seri yang lalu kita sudah belajar sebagian dari sukses yang kedua, yaitu penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, penuh dengan Roh Kudus adalah kunci untuk kita menjalani hidup sukses. Karena dengan Roh Kuduslah yang membuat kita mampu untuk hidup baik secara bijaksana, kita mengerti kehendak Tuhan dan menggunakan waktu dengan baik. Kita sedikit mengulang yang lalu. Kata penuh di dalam Efesus pasal 5 ayat 18 itu dari bahasa Yunani adalah plerooste. Ini gramatikanya adalah verb imperatif present passive second person plural dari kata plero yang memiliki arti fill, make full, artinya penuh atau menjadi penuh. Nah, sebenarnya berdasarkan gramatika tersebut di atas, maka terjemahan yang tepat untuk ayat ini kalau dalam bahasa Indonesia terjemahan baru kan disebut hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Tapi kalau berdasarkan gramatika ini, maka kita bisa menemukan bahwa terjemahannya adalah hendaklah kamu semua terus-menerus dipenuhi Roh Kudus. Jadi kita sebagai orang percaya itu bukan hanya, kadang-kadang kan kita berkata begini Bapak Ibu, saya punya karunia Roh Kudus, yang lain mungkin ini tidak. Setiap kita jemaat Tuhan harus tahu bahwa kita harus semua. Tapi dipenuhi Roh Kudus itu bukan hanya soal sekali, dua kali, tapi terus menerus. Nah, di dalam Efesus atau kitab Efesus, surat Efesus, kita menemukan ada konsistensi ini. Bahwa Roh Kudus itu punya peran dalam setiap aspek hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Yang pertama dalam kaitan dengan keselamatan. Jelas kalau kita baca dalam Efesus 1 ayat 13-14 bahwa Roh Kudus itu jaminan dan materai bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Janji-janjinya diberikan untuk kita bisa raih dan itu kuncinya adalah Roh Kudus. Tetapi
kitab Efesus atau surat Efesus tidak berhenti dalam kaitan dengan keselamatan. Ternyata kalau kita pelajari dalam Efesus atau kitab Efesus, itu kita sebagai orang Kristen yang sudah selamat, kita harus terus bergerak dalam setiap aspek hidup kita. Dan itu sebabnya kenapa kita perlu dipenuhi Roh Kudus, karena supaya kita memiliki kehidupan yang berkemenangan. Nah, di dalam surat Efesus kita melihat ada konsistensi. Kenapa kita terus-menerus harus dipenuhi Roh Kudus? Bukan hanya sekedar kita berkata, oh saya sudah mendapat Roh Kudus, saya sudah dimeteraikan, saya sudah dapat jaminan titik. Tidak, karena hidup kita ini sebuah perjalanan yang menghadapi berbagai macam hal dalam aspek hidup kita. Baik soal pernikahan, baik dalam kaitan dengan keluarga, baik berkaitan dengan pekerjaan, ataupun dalam kehidupan nyata kita harus menghadapi peperangan rohani. Maka mau tidak mau, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita mau sukses, kita mau berhasil sebagai anak Tuhan, kita harus terus dipenuhi Roh Kudus. Karena di dalam Efesus 4 ayat 30 misalnya, dikatakan jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang sudah memeteraikan kamu. Jadi materai tidak cukup. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen kita berpikir, sudah aku dimeteraikan selamat titik. Mau apa, berbuat dosa kek, mau ini, pokoknya saya selamat. Tuhan ingatkan kita yang sudah dimeteraikan Roh Kudus, jangan mendukakan Roh Kudus. Dan itu artinya apa? Artinya kita adalah orang-orang yang terus dipimpin, dikuasai, diarahkan oleh Roh Kudus. Juga kalau kita baca dalam Efesus 6 ayat 17 misalnya, dalam konteks peperangan rohani terutama, kita perlu memiliki pedang, senjata yang bisa mengalahkan musuh. Pedangnya apa? Pedang roh. Dan itu dikatakan apa? Firman Tuhan. Kita semua punya Alkitab yang hanya tertulis. Tapi waktu firman yang tertulis ini kita gunakan, kita perkatakan, kita yakini dengan Roh Kudus yang memenuhi kita, maka itu menjadi sebuah senjata yang membuat kita menang. Juga dalam kaitan dengan peperangan kita butuh untuk kita terus berdoa. Dalam Efesus 6 ayat 18 dikatakan kita berdoa di dalam roh. Roh Kudus memimpin kita, menolong kita. Makanya dalam Roma pasal 8 kan dikatakan kita adalah manusia-manusia yang lemah, yang banyak kekurangan. Dan kita butuh pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa memiliki doa yang penuh kuasa. Doa yang bisa meraih kemenangan-kemenangan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita mau betul-betul hidup berkemenangan, maka kita harus penuh dengan Roh Kudus. Dan dalam konteks Efesus pasal 5, ayat yang ke-15 sampai yang ke-21, dalam konteks dekat ini, kalau kita belajar Alkitab Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa ada sebuah ungkapan, konteks itu adalah raja. Artinya begini, sebuah kalimat, sebuah kata, sebuah frasa yang penting, itu pasti harus dikaitkan dengan konteks. Kadang-kadang sebuah kata bisa memiliki makna yang berbeda. Kadang-kadang sebuah frasa bisa punya sasaran berbeda. Dan itu tergantung konteksnya. Demikian juga dengan Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Kenapa kita penuh Roh Kudus? Kalau dalam konteks dekat ini, dalam perikop ini, supaya kita apa? Kepenuhan Roh Kudus itu harus terus menerus supaya kita dimampukan untuk menjadi orang yang hidup bijaksana. Kita menjadi bijaksana. Bagaimana bisa bijaksana? Kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Demikian halnya yang kedua. Dalam konteks pasal 5 ayat 15 ini kita belajar bagaimana kita harus menggunakan waktu. Karena dikatakan hari-hari ini adalah jahat. Dan yang ketiga, penuh Roh Kudus membuat kita mengerti kehendak Tuhan.
hidup sukses di dalam Tuhan, hidup berkemenangan di dalam Tuhan, itu artinya kita hidup di dalam kehendak-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita baca dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 dikatakan, Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. ya, orang yang sukses itu harus menjadi orang yang arif, orang yang bijaksana. Bentar lagi kita merayakan hari Natal. Dan kalau kita merayakan Natal selalu ada kaitan dengan hal yang ditayangkan atau didramakan atau disinggung soal apa? Orang Majus. Orang Majus sebenarnya adalah orang yang jauh dari firman Tuhan, dari hukum Taurat. Karena jelas bangsa Israel pada waktu itu menjadi bangsa pilihan Tuhan yang dipercaya Tuhan dengan janji, dengan wahyu. Bahkan keturunan Daud sendiri yang lahir menjadi Mesias, Juru Selamat. Tapi orang Majus yang jauh itu, mereka bisa mendapatkan kesempatan bertemu dengan Raja. Kenapa? Karena mereka bijaksana. Kearifan itu penting sekali. Dan saudara, kita kalau ingin menjadi orang-orang yang berhasil dalam hidup kita, dalam hidup iman kita, maka kita harus seperti ayat ini mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kita harus betul-betul kelola hidup kita. Dan kita akan menjadi berhasil dalam hidup atau sebaliknya gagal. Itu kuncinya ini, seperti dikatakan di sini, jangan seperti orang bebal. Nah, nanti kita akan lihat apakah kita menjadi orang bebal. Tapi sebaliknya kita harus menjadi orang yang arif atau bijaksana. Jadi keberhasilan itu adalah kuncinya kita harus menjadi bijaksana. Dalam bahasa aslinya, saudara-saudara, orang bijaksana itu dipakai kata sopos. Kata sopos ini, kalau kita belajar, itu yang dimaksud adalah orang yang bisa mendengar didikan, hidup benar, dan menjauhi kejahatan. Itu konteks sopos atau orang bijaksana dalam kehidupan beriman. Maka sebagai orang-orang bijaksana, supaya kita bisa mengelola hidup dengan saksama tadi, pada saya menemukan dari kata sopos ini, ada 3 pengertian yang saya temukan dari pembelajaran saya. Yang pertama, orang bijaksana itu adalah hidup dengan kesadaran ilahi. Maka sekali lagi seperti tadi saya katakan, kita tidak bisa lepas dari Roh Kudus. Roh Kudus itulah kunci kebijaksanaan. Selama kita penuh dengan Roh Kudus, terus-menerus dipenuhi Roh Kudus, dikendalikan Roh Kudus, kita akan menjadi orang yang bijaksana. Kebijaksanaan itu ditentukan yang pertama, ditunjukkan dengan apa? Kita punya kesadaran tentang Tuhan, kesadaran betapa Tuhan itu adalah hal yang utama dalam hidup kita. Maka orang semakin kenal Tuhan itu bijaksana, orang yang mengerti tentang Tuhan dan itu bijaksana, maka dia akan menjadi orang yang selalu mempertimbangkan apa yang berkenan kepada Tuhan. Makanya dikatakan dalam Efesus 5 ayat 10 yang sudah kita baca, dalam setiap keputusan, perkataan dan tindakannya. Ini orang bijaksana. Hidup dengan kesadaran ilahi. Dia selalu tiap kali bagaimana Tuhan.
Kalau kita belajar dalam perjanjian lama, kita selalu menemukan misalnya tokoh tentang Raja Daud. Tiap kali, kenapa dia begitu istimewa di mata Tuhan? Menjadi standar, bahkan dari keturunan Daudlah lahir Sang Juru Selamat Mesias. Karena dia punya kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu ditunjukkan dengan apa? Dia punya kesadaran selalu tentang Tuhan. Itu dibuktikan apa? Tiap kali dia melakukan suatu, tanya Tuhan. Perang, tanya Tuhan. Melakukan ini, tanya Tuhan. Walaupun dalam perjalanan hidupnya, dia pernah mengalami kegagalan-kegagalan karena dia tidak tanya Tuhan. Dia tidak melibatkan Tuhan, tapi hanya menuruti hawa nafsunya sendiri. Keinginan sendiri, pikiran sendiri. Nah, ini kebijaksanaan. Setiap orang yang bijaksana, dia akan selalu kaitkan dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kata sopos itu punya pengertian memahami kehendak Tuhan. Ini kebijaksanaan. Jadi ini adalah langkah berikutnya yang langsung disebutkan dalam Efesus pasal 5 ayat 17. Orang arif atau orang bijaksana aktif berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Baik melalui firman, doa, dan tentunya dengan pimpinan Roh Kudus. Ini kebijaksanaan. Maka di dalam perikop pasal 5 ayat 15 sampai 21 ini selalu saling terkait Bapak Ibu. Dan ini kunci hidup sukses, hidup berkemenangan. Kalau Bapak Ibu mau menjadi orang yang sukses, hidup berkemenangan dalam Tuhan, pelajari dengan benar Efesus pasal 5 ini. Terutama pasal 15 ayat 15 sampai 21. Disitu ditemukan kebenaran yang saling terkait satu sama lain. Kebijaksanaan apa? Kebijaksanaan itu apa? Kebijaksanaan adalah di mana setiap kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Selalu mencari kehendak Tuhan. Dan itu dimulai dengan apa? Kesadaran ilahi tadi. Kesadaran bahwa kita itu selalu kaitkan dengan Tuhan. Nah, ini kebijaksanaan di dalam Tuhan. Bagaimana? Apakah kita bijaksana atau kita bodoh? Tadi dikatakan kan, jangan kita menjadi seperti orang bebal. Mungkin kalau Bapak Ibu saya katakan kamu bebal, bodoh, kita pasti akan marah. Oh, Pak Sundoro jangan sembrono. Saya ini orang yang sukses, tapi coba secara rohani. Tuhan bilang, kalau kita bijaksana atau arif, tidak bebal, artinya kita selalu kaitkan dengan Tuhan. Lalu mengerti kehendak Tuhan. Dan seperti hanya dengan ayat yang ke-15 dikatakan bahwa kita memaksimalkan kesempatan atau kairos. Hidup yang arif secara langsung diwujudkan dengan memanfaatkan waktu dengan baik. Seperti dikatakan dalam ayat 16. Orang bebal membuang-buang waktu. Orang arif membuat atau menebusnya, memakai, menggunakan untuk tujuan yang mulia. Jadi ini kebijaksanaan. Makanya bijaksana menggunakan waktu, mengerti kehendak Tuhan. Ini seperti segitiga ya yang tidak terpisahkan satu sama lain. Kita tidak bisa bilang ujung yang satu itu bisa mandiri, tidak. Kita harus betul-betul mengerti ini. Jadi memaksimalkan kesempatan. Oleh sebab itu dalam perikop ini kita perlu apa yang dimaksud menggunakan kesempatan. Dan itu bukti bahwa kita bijaksana. Dalam Efesus 5 ayat 16 dikatakan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, bijaksana itu oleh Roh Kudus, ya kan? Kita bisa bijaksana. Dan hal yang pertama kita bijaksana, kita harus menggunakan waktu yang ada. Menggunakan setiap kesempatan. Bapak Ibu, waktu di sini dipakai kata
kairos. Kita tahu dalam bahasa Yunani atau bahasa Greka ada dua macam kata untuk menjelaskan waktu yang pada umumnya. Yang pertama adalah kairos dan yang kedua adalah kronos. Nah ini, saudara perhatikan kata yang dipakai itu bukan kronos tapi kairos. Apa perbedaan kronos dan kairos? Kalau kronos itu waktu secara linear, berurutan kuantitatif seperti dalam kronologi. Misalnya pagi, mesti setelah itu siang, malam, pagi lagi. Nah itu kronos. Atau mungkin kalender misalnya. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Dan itu adalah kronos. Tapi kalau yang namanya kairos, karena di ini yang dipakai oleh Rasul Paulus, kairos, itu memiliki nuansa yang sangat kaya dalam pengertian bukan hanya seperti kronos atau waktu yang tadi yang terus gantian seperti itu. Maka apa sebenarnya aspek-aspek dari kairos, saudara-saudara? Ada 3 yang saya temukan. Jadi kalau kita bicara soal kairos, itu bicara soal apa? Yang pertama, yang dimaksud dengan kairos adalah waktu yang tepat atau kesempatan. Dan ini tidak selalu ada. Kalau pagi, siang, malam, itu kan selalu kita lewati. Habis bangun pagi, setelah itu kita melewati siang, melewati malam, selalu ada, itu kronos. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, terus selalu ada. Tapi kalau kairos, itu sewaktu-waktu yang tidak selalu ada. Makanya disebut waktu yang tepat karena pas. Dan itu kesempatan. Makanya aspek yang kedua dari kairos adalah apa? Momen yang ditentukan atau kesempatan dari Tuhan khususnya. Nah ini tidak selalu ada. Kalau bicara soal kesempatan, itu aspek yang ketiga. Itu bisa hilang. Kalau kita enggak ambil, kita tidak gunakan. Saya teringat saudara-saudara sebuah pengalaman yang pernah saya alami, tapi ini sudah cukup lama. Waktu itu saya sebagai pengerja itu tinggal di gereja yang lama, yaitu gereja Seteran yang sekarang memang sudah tidak digunakan untuk kegiatan besar. Saya sempat tinggal di sana mungkin sekitar 2 tahun ya. Tugas saya di gereja Seteran karena waktu itu saya menggantikan salah satu pengerja lain yang mengurusi pembangunan di sini. Kalau Bapak Ibu sebagai jemaat lama, kita tahu gereja ini itu sudah dibangun 2 kali. Yang pertama, gereja ini sebelah sana ini, itu waktu itu dibangun tahun 86, sekitar 1986. Selesai 1989. Nah karena ada pembangunan ini, maka waktu itu kami sebagai pengerja dilibatkan. Kebetulan teman saya ditugaskan untuk mengawasi sehingga dia pindah dari Seteran untuk tinggal di sini. Lalu saya yang tadinya di Tanah Mas, saya tinggal di Seteran. Nah tugas di Seteran selain ya bantu-bantu bersih, juga doa pagi, kita buka pintu kalau jam mulai doa pagi. Nah karena waktu itu saya belum ada kendaraan, saya kemana-mana harus naik angkot, ya angkot. Daihatsu yang seringkali waktu itu orang menyebutnya. Nah, satu kali saya pergi ke satu tempat, saya mencegat di Jalan Tamrin, karena dari Seteran ke Tamrin kan jalan cuma sekitar 25 meter atau 30 meter, cegat di situ dan seperti biasa saya naik lalu pergi kemana. Satu kesempatan saudara-saudara saya naik salah satu angkot, di
angkot itu tertempel stiker. Tulisannya begini, saudara-saudara, stiker itu. Hari ini bayar, besok gratis. Karena perjalanannya cukup lama, kalimat itu mengganggu saya, saudara-saudara. Saya berpikir benar tidak sini. Apakah ini stiker yang ditempel hanya untuk mengisi kekosongan dinding angkot, atau ada hal lain? Kemudian saya iseng-iseng tanya kepada kondekturnya, kan biasanya setiap angkot atau Daihatsu itu ada kondekturnya atau kenek lah yang nariki, mengambil uang itu. Saya bilang begini, mas, ini ada tempelan seperti ini, beneran enggak? Atau hanya sekedar kamu tempel? Oh enggak mas, dia bilang sama saya. Dengan wajah serius dia bilang, enggak mas, saya bener. Kalau mas baca ini coba. Hari ini bayar, besok gratis. Jadi kalau besok mas pakai angkot ini, gratis. Wah saya senang Bapak Ibu, karena waktu itu kan saya masih muda, uang sangat amat terbatas. Jadi kalau bisa pakai angkot gratis itu, waduh, bisa menghemat banyak ya kan. Sehingga betul besok paginya, karena angkot ini kan jurusannya sama, saya tunggu lagi. Di jam tertentu saya ingat angkot ini, saya memang pas juga. Saya stop betul. Saya masuk, saya tenang aja. Saya kenal dengan kena ini. Kemudian yang lain ditagih, saya ditagih, saya diam aja. Ditagih lagi, saya diam aja. Sampai dia bilang, mas, bayar mas. Loh, saya bilang begini Bapak Ibu sama kondektur atau kena itu. Loh, mas kan kemarin bilang, hari ini bayar, besok gratis. Kan saya sudah kemarin naik bayar, sekarang gratis dong. Terus si mas kenanya itu bilang, mas coba baca lagi tuh. Baca tulisannya, saya baca. Coba baca, hari ini bayar, besok gratis. Hari ini bayar. Waduh Bapak Ibu, itu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Ya karena kebodohan mungkin terlalu simpel cara berpikir. Ternyata tidak pernah ada besok, betul tidak? Besok datang lagi, saya pikir saya gratis. Orangnya bilang, loh mas hari ini bayar. Jadi artinya apa? Tidak ada besok. Nah inilah kesempatan Bapak Ibu. Kesempatan itu waktu datang, digunakan atau tidak, kalau dibiarkan, dia lewat dan akhirnya tidak bisa kembali. Makanya waktu kalau kita baca dalam Ibrani pasal 12 ayat 17, di sana dituliskan. Coba kita baca, tidak ada di PPT atau di PowerPoint, tolong dibacakan. Ibrani 12 ayat 17. Ini adalah pengalaman dari Ibrani 12 ayat 17. ya. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ya, Esau, dia waktu itu kan meremehkan hak kesulungan. Dia waktu ditawari oleh Yakub adiknya, aku lapar, berikan aku semangkok kacang merah. Tapi Yakub bilang, kalau mau tukar dengan hak kesulungan. Wah bagi Esau, hak kesulungan itu kan nanti, soal nanti. Akhirnya betul, Yakub memberikan sup kacang merah, dan sejak itu hak kesulungannya diambil. Setelah
terjadi di mana Yakub mendapatkannya, Esau nyesel. Bahkan kalau kita belajar tentang kisahnya, bagaimana dia menangis kepada ayahnya, apakah tidak ada berkat yang lain? Tidak ada, dikatakan tidak ada kesempatan lagi. Walaupun dia menangis begitu rupa, itulah kesempatan Bapak Ibu. Waktu, bukan kronos. Kalau kronos itu kan tiap hari kita bisa. Pagi, siang, malam, nanti pagi lagi. Tapi kalau kesempatan, itu hari ini ada, sudah kalau nggak dipakai, besok bukan kesempatan lagi. Waktu yang Tuhan beri kadang-kadang, jangan sampai saudara dan saya berkata, nggak apa-apa, nanti aja. Tidak Bapak Ibu, waktu yang Tuhan beri, kesempatan ini tidak selalu ada. Momen yang ditentukan itu pas. Kadang-kadang kita bilang, oh enggak usah. Kita abaikan, maka kita tidak akan pernah meraihnya kembali. Maka Tuhan bilang, pergunakanlah waktu. Pergunakanlah kesempatan kalau Tuhan beri. Jangan termasuk dalam kaitan dengan apa. Kadang-kadang orang mungkin menganggap, kesempatan bertobat nanti aja. Kesempatan melayani nanti aja. Kadang-kadang kan begitu. Ternyata besok terjadi hal yang tidak lagi bisa. Saya pernah punya teman, saudara-saudara, dia dipanggil Tuhan waktu dia melayani bersama waktu sekolah teologi. Kemudian setelah lulus sekian tahun saya mendengar teman saya ini bukan melayani Tuhan full time, padahal itu panggilannya harusnya. Dia malah jadi kondektor bis, Bapak Ibu. Saya tidak tahu alasannya apa. Tidak berapa lama saya mendengar dia meninggal. Dan uniknya Bapak Ibu, waktu dia meninggal itu gara-gara dia menjadi kondektor bis. Bisnya kecelakaan. Dan yang meninggalnya satu, yaitu teman saya. Waktu kami mendengar itu, kami sedih sekali. Coba kalau dia melayani Tuhan, full time. Kan tidak akan terjadi seperti itu. Nah, kadang-kadang kita menyepelekan kesempatan. Momen yang tepat, momen yang ditentukan. Kita lewati. Makanya Tuhan berkata, kalau kamu bijaksana, kamu harus betul-betul bisa menggunakan kata menggunakan ini. Dipakai kata exagorazo menoe. Kata ini ada kata agora, Bapak Ibu. Agora itu artinya pasar. Ex agora itu artinya kita mengambil dari pasar. Itu mengerti maksudnya artinya apa? Ada kaitannya dengan jual beli. Maka dikatakan ex agorazo menoi artinya apa? Maknanya adalah memanfaatkan sepenuhnya, menebus. Saudara, kalau menebus kata ini juga dipakai untuk kita. Kita ini tadinya adalah, kalau dalam zaman dulu Bapak Ibu, yang dijual di pasar itu kan bukan hanya barang, tapi orang juga, budak. Bagaimana caranya budak-budak itu bisa bebas? Caranya harus ditebus, dibayar. Itu. Sehingga Tuhan bilang, kamu, kita semua sebelumnya adalah budak-budak dosa, milik dosa, milik maut. Tapi Tuhan menebus. Nah itu artinya ada sebuah korban yang harus dibayar untuk bisa mendapatkan. Nah ini yang disebut dengan menggunakan tadi. Lalu gramatikarnya itu adalah participle present. Artinya apa? Artinya adalah ini menunjukkan bahwa tindakan yang terus menerus. Karena present ini, kata kunci present ini.
Jadi saudara dan saya memanfaatkan, menebus, merebut kesempatan karena ini butuh ya kan perjuangan. Itu bukan hanya sekali, kalau tiap kali Tuhan kasih. Artinya ini sebuah tindakan yang terus menerus berkesinambungan dan menjadi gaya hidup kita. Artinya kita tiap kali ada kesempatan pakai, kita gunakan, kita tebus, kita kerjakan. Maka melalui kita diminta untuk menggunakan kesempatan waktu di sini. Ini adalah sebuah perintah yang di dalam hidup kita harus betul-betul mengerti. Ada hikmat ilahi di mana kita dengan aktif dan terus-menerus menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk memuliakan namanya. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau saudara sudah merasakan panggilan Tuhan misalnya, atau saudara sudah melihat ini sebuah kesempatan, bukankah ini sebuah hukum yang umum juga dalam dunia bisnis? Coba, kenapa orang sukses dan yang lain gagal? Orang sukses itu biasanya bisa jeli, peka terhadap kesempatan. Dia lihat ada momen, wah ini peluang. Ambil dia, yang lain mungkin enggak kepikiran. Akhirnya terjadi booming. Baru semua ikut, akhirnya namanya booming satu kali hilang. Ya pindah lagi. Demikian juga secara rohani. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan dimanapun, mari. Dalam setiap hidup kita ada fase-fase di mana Tuhan memberikan waktu yang tepat untuk kita. Entah dalam panggilan pelayanan misalnya, atau yang lainnya. Jangan sepelekan. Mari terus kita punya cara hidup di mana kita tiap kali menghargai kesempatan itu dengan baik dan benar. Ini Bapak Ibu. Khususnya apa? Seperti tadi kita sudah belajar, aspek dari bijaksana itu selain menggunakan waktu, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Dalam Efesus 5 ayat 17 dikatakan, Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, mengerti kehendak Tuhan. Jadi kebijaksanaan kita, kearifan kita, itu selain menggunakan waktu, kesempatan, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Mengerti ini penting sekali. Kata, usahakanlah supaya kamu mengerti. Kata mengerti, itu dari kata kerja si niemi. Atau su niemi juga. Ada pengertian, kalau kita bilang, saya mengerti kehendak Tuhan. Kan setiap kehendak Tuhan, setiap kita bisa berbeda. Yang pertama, saudara-saudara, kalau mengerti di sini artinya adalah memahami secara menyeluruh. Memahami secara menyeluruh. Makanya bicara soal kehendak Tuhan, kita harus mengerti keseluruhan. Kalau kita belajar Alkitab misalnya, atau perjalanan orang Kristen, atau lo juga kaitan dengan keselamatan. Kadang-kadang misalnya saja contoh soal keselamatan. Kenapa kita perlu belajar kitab Efesus atau surat Efesus? Karena dalam surat Efesus, Rasul Paulus mengajarkan tentang apa itu selamat. Tidak hanya tentang posisi, hak, tentang warisan, tentang kedudukan. Itu dijelaskan dalam pasal 1 sampai pasal 3, ya kan? Keseluruhan dari kitab Efesus ini apa? Bicara soal keselamatan. Pasal 1 sampai 3 itu tentang kedudukan, posisi, janji, bagaimana kita menjadi orang Kristen adalah punya hak yang istimewa, mendapat warisan di dalam Tuhan. Tapi kita harus mengerti bahwa menjadi orang Kristen itu adalah juga bicara soal manusia lama harus berubah menjadi manusia baru
dalam menghadapi berbagai macam hal, baik dalam kaitan dengan keluarga, pekerjaan, pelayanan, seperti itu keseluruhan. Jadi kita kalau bicara soal mengerti kehendak Tuhan, artinya kita harus seluruhnya. Demikian juga berkaitan dengan kenapa kita bersyukur dan kita terus mendoakan Bapak Gembala Sidang kita, karena Tuhan berikan hikmat kepada Bapak Gembala Sidang kita, khususnya berkaitan dengan akhir zaman, kedatangan Tuhan. Nah, ini bicara soal keseluruhan. Kadang-kadang gereja, jemaat hanya asik dengan hal-hal yang sifatnya berkat dan semacamnya. Kita harus tahu hidup ini kan sebuah rangkaian. Tuhan jelas kenapa menulis kitab Wahyu sampai kitab Kejadian sampai Wahyu. Ini sebuah rangkaian di mana kalender Tuhan itu dinyatakan pada waktu-waktu tertentu. Selain waktu pertama, zaman keselamatan, Tuhan memanggil Abraham untuk membangun bangsa pilihannya. Setelah itu Tuhan buat perjanjian baru, di mana Tuhan Yesus hadir, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Tapi dia juga akan kembali. Nah, ini sebuah rangkaian dan kita semua harus mengerti ini. Maka kalau kita mengerti perjalanan hidup kita akan ditolong Tuhan. Kadang-kadang kan kita harus akui Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan seringkali sangat mudah berubah dengan apa? Dengan apa yang sedang kita alami sekarang. Sekarang ini, yang hanya sebenarnya bagian dari sebuah perjalanan. Tapi seringkali kita membuat keputusan, membuat hal yang strategis hanya berdasarkan yang sekarang ini. Tidak berkaitan keseluruhan. Makanya Rasul Paulus kan berkata dalam surat 1 Korintus 15, kamu ini kalau hanya mengharapkan menjadi orang Kristen, orang percaya terhadap hal-hal yang sekarang atau dunia ini saja, kamu menjadi orang-orang yang paling malang. Karena Paulus berkata, Kristus bangkit dan kita akan dibangkitkan seperti Kristus. Itu kan masa depan. Itu kehendak Tuhan yang pasti terjadi dalam sebuah rangkaian perjalanan kita. Nah, kadang-kadang kita lupa dengan sebuah fase akhir yang luar biasa, yang gilang gemilang, yang begitu banyak dibahas dalam Alkitab. Saudara, kita harus mengerti dalam kaitan keseluruhan. Yang kedua yang dimaksud sunaimi adalah memproses informasi hingga menjadi sebuah insight atau kebijaksanaan. Itu mengerti kehendak Tuhan. Artinya kita betul-betul, jujur coba Bapak Ibu, setiap kita mungkin banyak yang sudah belajar Alkitab, tapi kadang-kadang sepertinya tidak menjadi sebuah insight. Salah satu contoh misalnya, saudara tahu kita dalam perjalanan sejarah gereja, itu ada fase-fase di mana Tuhan menyatakan sebuah iluminasi. Sebenarnya Alkitabnya sama, tapi sepertinya tadinya tidak hidup, tidak nyata. Contoh misalnya tentang reformasi. Saudara tahu kenapa reformasi muncul oleh Martin Luther yang Tuhan pilih. Gara-garanya waktu itu dia baca Roma 1 ayat 16 sampai 17. Di tengah-tengah situasi gereja yang sudah mulai menyimpang dalam hal keselamatan. Dia baca ayat itu, dia belum. Ternyata Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan oleh iman. Waduh. Padahal itu ayat sudah ada lama dan orang sudah mungkin suka baca. Tapi tidak menjadi sebuah insight, sebuah pengertian yang membuat dia berubah. Gara-gara itu akhirnya Martin Luther dipakai Tuhan membuat reformasi. Demikian juga dengan misalnya karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan bangkitkan gerakan Pentakosta tahun 1906 kurang lebih.
Sudah tahu kenapa itu muncul, padahal bicara soal karunia-karunia Roh Kudus, di Alkitab sejak lama ada, tapi sejarah gereja mencatat, gereja mulai mengabaikan. Tapi tiba-tiba tahun 1901 dan sekitarnya, Tuhan munculkan. Loh, Kisah Rasul berbicara soal bahasa roh, karunia Roh Kudus. Gara-gara itu seorang Charles Parham, dia menggali, dia memberikan seminar, sampai terjadi gerakan Pentakosta. Demikian juga yang lain. Bapak Ibu, kita perlu mengerti kehendak Tuhan. Artinya setiap kita menjadikan firman yang mungkin tertulis, itu menjadi rema. Setiap kita punya keyakinan yang mantap. Nah itu. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, kata mengerti ini mempunyai aspek memahami dengan implikasi untuk taat. Ketaatan. Jadi orang tidak hanya sekedar, oh saya tahu Pak. Kalau bicara soal mengerti kehendak Tuhan di sini, bukan hanya sekedar, oh saya tahu Pak. Ayatnya di sini, di sini, di sini. Mungkin kita ngelotok. Kalau orang bilang, hafal ayat Alkitab. Hafal dari Kejadian sampai Wahyu kita bisa tahu banyak hal. Tapi selama kita tidak pernah taat, itu pengertian kita tentang kehendak Tuhan belum benar. Seorang yang mengerti kehendak Tuhan, artinya dia mau taat. Dan kita harus mengerti bahwa kalau disuruh mengerti kehendak Tuhan, ini adalah apa? Sebuah perintah yang harus dilakukan secara terus-menerus dan menjadi gaya hidup. Jadi mengerti kehendak Tuhan itu diminta, usahakanlah supaya kamu mengerti. Artinya kita harus terus jadikan gaya. Dan ini konsisten, dipenuhi Roh Kudus terus, menggunakan waktu juga terus, lalu mengerti kehendak Tuhan juga terus. Dan Bapak Ibu, perikop ini juga mengajarkan kepada kita, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita mengerti kehendak Tuhan, memakai setiap kesempatan, kita menjadi orang arif. Dan tentunya orang yang sukses, dia akan hidup dalam pujian dan syukur. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 19 dan 20 dikatakan, Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. ya Bapak Ibu, orang yang arif, yang bijaksana, dia bisa menggunakan waktu dengan baik, dia mengerti kehendak Tuhan karena penuh Roh Kudus. Dan hidupnya pasti hidup yang ditanya dengan pujian dan syukur. Bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan. Dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa. Ini tanda kemenangan kita sebagai orang percaya. Tanda kesuksesan kita. Karena kita mengerti kehendak Tuhan, kita hidup di dalamnya, dan itu membuat kita bisa menggunakan setiap kesempatan dengan baik. Kita penuh Roh Kudus, maka setiap kita akan menjadi orang-orang yang suka memuji, suka bersyukur, suka menyembah Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, biar setiap kita juga menjadi orang-orang yang seperti ini. Nah sekarang, seperti judul hari ini, sukses yang ketiga itu adalah pernikahan yang bahagia. Ini Tuhan sediakan loh Bapak Ibu. Ini Tuhan sediakan. Tuhan itu yang menciptakan keluarga. Pernahkah membayangkan Tuhan yang maha kasih, maha baik, dia menciptakan sesuatu yang jelek? Tidak. Memang gara-gara dosalah Adam Hawa diciptakan dengan begitu indah.
menjadi pasangan yang harmonis, yang ideal, tinggal di sebuah taman Eden yang begitu luar biasa. Tapi sayang, karena dosa, sejak itu mulai ada kerusakan, ketidakbenaran muncul. Termasuk juga dalam pernikahan. Tapi sejak semula Bapak Ibu, pernikahan Tuhan desain dengan bahagia sebagai tanda, sebagai hasil. Kadang-kadang kita mungkin berpikir begini, bahagia itu karena pasangan saya, istri saya seperti malaikat, suami saya seperti malaikat yang gak pernah salah, baik. Tidak Bapak Ibu, sebenarnya bukan seperti itu. Jangan berpikir seperti itu. Mungkin berkata, wah kalau begitu pernikahan pendeta itu paling luar biasa. Karena dua-duanya hamba Tuhan. Faktanya tidak seperti itu. Tidak selalu seperti itu. Bukan berarti kebahagiaan itu terjadi karena masing-masing adalah orang-orang yang sempurna, itu saja tidak. Ada sebuah kutipan yang baik dari Dave Meurer yang saya kutip, dikatakan begini. Pernikahan yang hebat bukan ketika pasangan sempurna bersatu, tapi ketika pasangan yang tidak sempurna belajar menikmati perbedaan mereka. Jadi kuncinya ini, saudara-saudara. Lalu apa? Makanya dalam Efesus pasal 5 ini Bapak Ibu, waktu saya merenungkan kembali, menggali lagi untuk dibagikan kepada kita semua untuk kita pelajari. Aduh, saya sendiri diberkati Tuhan luar biasa. Kayak saya menemukan lagi hal-hal yang seharusnya ada dalam hidup kita untuk kita bisa menjadi orang-orang sukses dalam Tuhan. Makanya pernikahan yang bahagia ini juga sebenarnya hak saudara dan saya. Ini Tuhan sediakan. Tapi mengapa kita tidak bahagia? Nah, ada yang salah. Bukan karena yang satu sempurna, yang satu tidak. Tidak. Tuhan tidak pernah menciptakan kita. Atau kita sekarang bukanlah orang-orang yang sudah sempurna. Masih banyak walaupun kita sedang mengarah ke sana. Tapi Bapak Ibu, faktor kebahagiaan bukan masalah itu. Dan kalau kita pelajari di dalam Efesus pasal 5, dalam perikop berkaitan dengan suami istri, kita semua saya yakin tahu biasanya dalam pernikahan, terutama di gereja kita, itu selalu ada pembacaan titah nikah, hukum nikah. Biasanya dimulai dari ayat 22, tapi sebenarnya ayat 21. Ini dasar kebahagiaan Bapak Ibu. Kalau kita mau menjadikan pernikahan kita bahagia, kuncinya adalah pernikahan kita harus ditandai dengan takut akan Tuhan. Dalam Efesus 5 ayat 21 dikatakan. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ya, perik ke-21 ini seperti sebuah, kalau Bapak Ibu, pintu itu ada engsel yang bisa membuka menutup ya kan. Jadi ini kayak ikut bagian sana, ikut bagian sini. Makanya di dalam kaitannya dengan Efesus pasal 5, ya kita belajar bahwa Efesus pasal 5 ini dibagi menjadi, paling tidak bagian pertama yang sudah kita bahas, itu pasal 5 ayat 1 sampai 14 ya kan. Kemudian setelah itu pasal 5 ayat 15 sampai 21. Tapi 21 ini juga bagian yang tidak terpisahkan dari perikop tentang pernikahan yang adalah ayat 22 sampai 33 tadi. Ini seperti sebuah engsel yang menghubungkan, yang tidak terlepaskan dari bagian satu dengan bagian yang lain. Nah ini kunci Bapak Ibu. Kalau kita mau memiliki kehidupan pernikahan yang bahagia, hal yang pertama yang harus ada dalam hidup kita adalah takut akan Tuhan. Itu harus ada dalam pernikahan kita. Tidak bisa tidak. Makanya kalau kita baca dalam Mazmur 128, sebuah pasal yang penting berkaitan dengan bahagia. Itu apa? Coba kita baca Mazmur 128. Nyanyian ziarah,
Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Saudara, Mazmur 128 adalah Mazmur berkat. Apa kuncinya bahagia? Dikatakan dalam ayat 1, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Dan Mazmur ini adalah Mazmur keluarga, Mazmur pernikahan. Kuncinya apa bahagia? Keluarga itu bahagia, pernikahan itu bahagia, takut akan Tuhan. Diulang lagi dalam ayat 4, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi kalau pernikahan kita mau bahagia, harus ada ini Bapak Ibu. Apa sih sebenarnya takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan adalah sebuah sikap yang penuh hormat, kesetiaan, dan ketaatan pada Allah. Ini menjadi fondasi bagi hidup kita. Sikap ini kemudian bisa menghasilkan kehidupan yang berjalan dalam kehendaknya. Yang pada gilirannya mendatangkan berkat-berkat nyata. Kepuasan dalam bekerja, keharmonisan dalam keluarga, tadi digambarkan dalam Mazmur 128. Dikatakan dalam ayat 2 apa? Dikatakan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Lalu apa juga? Keharmonisan dalam keluarga digambarkan dengan ayat 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Lalu juga dikatakan apa? Keberlanjutan dalam keturunan. Damai sejahtera bagi komunitas sehingga menjadikan hidup itu bahagia dan bermakna. Itu dikatakan dalam ayat yang ke-6 dikatakan, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini hukum penting pernikahan bahagia. Takut akan Tuhan itu sama dengan apa? Hormat dan ketaatan. Kita mengerti kehendak Tuhan, menggunakan waktu tadi. Sehingga apa? Sama dengan kehidupan yang diberkati. Bapak Ibu, biar setiap kita punya pernikahan yang bahagia. Maka kalau Bapak Ibu sudah menikah sekian lama, kebahagiaan itu mulai hilang. Atau bahkan saya mendengar orang muda baru nikah 2-3 tahun, sudah berpikir untuk bercerai. Coba, pasti ada yang salah. Karena sekali lagi, kita menikah bukan dengan orang yang sempurna. Setiap kita punya kelemahan, punya kelebihan. Tapi kenapa yang satu bahagia, yang lain tidak? Kuncinya ini, takut akan Tuhan. Biar kita memilikinya, supaya seperti tadi katakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan datang kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri bersama. Di rumah pun kalau Bapak Ibu berkenan, mari kita berdiri. Kita nyanyikan nyanyian kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati.
kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih Pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita ingat seri PA yang pertama yang kita belajar bersama dari Efesus pasal 5. Pasal 5 ayat 1 mengatakan kita harus menjadi penurut-penurut Allah sebagai anak-anak yang kekasih. Apa yang perlu kita turuti yang utama? Dalam Efesus 5 ayat 2 dikatakan, hendaklah kamu hidup di dalam kasih. Sama seperti Kristus telah mengasihi kita dengan cara Dia mati di atas kayu salib. Ini adalah kehendak Tuhan utama dalam hidup kita. Dan ini adalah tanda, bukti ketaatan kita. Pada waktu kita takut akan Tuhan, hal yang kita taati, yang terus kita taati, termasuk dalam praktek pernikahan, yaitu mengasihi. Biar setiap kita memilikinya, supaya pernikahan kita menjadi pernikahan yang bahagia. Walaupun kita mungkin sudah menikah 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, atau bahkan 60 tahun atau lebih, kita tetap akan menikmati kebahagiaan kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan. Dan salah satunya praktekkan hidup dalam kasih. Mari kita nyanyikan nyanyian ini dengan sungguh-sungguh. Kasih pasti lemah lembut. Haleluya, haleluya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami, ya Tuhan, saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada
Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar malam hari ini prinsip-prinsip yang penting bagaimana kami menjadi umat-Mu yang sukses, yang berhasil Tuhan. Tolong kami supaya kami terus penuh dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami menjadi orang yang bijaksana. Sehingga kami menggunakan setiap waktu kami dengan baik, kami mengerti kehendak-Mu ya Tuhan, dan kami mau menjaga hidup kami takut akan Tuhan. Sehingga hidup pernikahan kami akan menjadi pernikahan yang bahagia. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami semua. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, biarlah menyertai saudara semua. Mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR code berikut ini.